Ohayo minasan, materi kali ini kita akan membahas bab 2 ya. Pastiin kalian sebelum menyimak pelajaran bab 2 ini, pastikan kalian sudah menyimak pembelajaran bab 1. Di akhir pembelajaran bab 1, saya sudah menjelaskan kosakata apa saja yang akan kita gunakan di bab 2 ini. Jika kalian sudah menyimak bahkan mencatat pembelajaran bab 1, kita bisa langsung mulai pembelajaran bab 2. Oke, kita langsung masuk ke pembelajaran bab 2 ya. Kita mulai dengan keterangan tata bahasa 1. Itu kalian bisa lihat ada kore, sore, dan are. Nah, ini udah saya jelasin di materi sebelumnya, di pembelajaran bab 1 di akhir materi. Kore, sore, are ini digunakan untuk menunjukkan benda dan berfungsi sebagai kata benda. Apa sih yang dimaksud dipakai untuk menunjukkan benda? Jadi, kore, sore, are ini merupakan kata tunjuk. Jadi, untuk menunjuk barang. Kalau kore untuk yang dekat dengan si pembicara. Kalau sore untuk benda yang dekat dengan lawan bicara. Kalau are untuk benda yang jauh dari keduanya, dari lawan bicara dan dari si pembicara. Itu yang dimaksud dengan dipakai untuk menunjuk benda. Nah, di sini ada tulisannya berfungsi sebagai kata benda. Nah, di materi sebelumnya udah dijelasin bahwa kore, sore, are itu termasuk golongan kata benda. Kita kan sudah pernah membahas pola kalimat 1 di bab 1 yang membuat kalimat positif ya. Kita udah mempelajari itu di situ. Sekarang kita tinggal mengembangi kalimatnya dengan kata tunjuk. Oke, kita langsung mulai ke contoh kalimat ya, biar lebih paham lagi. Kore wa jisho desu ka? Itu berarti yang ngomong saya. Mau ngomong ke kalian. Jadinya, aku bilang ini, kore wa jisho desu ka? Ceritanya aku nggak tahu kalau ini tuh jisho bukan, ini kamus bukan. Jadi aku nanya, kore wa jisho desu ka? Semua kotoba yang kita pelajarin di bab 2 ini udah dibahas di bab 1 ya. Aku pastiin kalian udah tahu apa arti dari contoh-contoh kalimat ini. Jadi nggak perlu semuanya aku artiin ya. Terus contoh selanjutnya ada kore wa dareno kabang desu ka? Aku bertanya kan, ini tuh tas siapa? Ceritanya ini tas. Kore wa dareno kabang desu ka? Itu berarti tas masih deket sama orang yang ngomong. Oke, kita lanjut ke contoh kalimat berikutnya yaitu kore wa karina sang no kabang desu ka? Nah, itu dia masih menunjuk ke benda yang deket si pembicara. Jadi dia masih ngomong kore. Berarti bendanya itu yang dia pikir adalah tasnya si Karina masih di deket dia gitu, masih di deket yang orang yang ngomong. Lanjut lagi, kore wa nan desu ka? Nah, berarti orang yang ngomong nggak tahu itu apa. Jadi dia nanyanya itu dengan kata tunjuk yang deket sama dia. Berarti barangnya deket sama dia. Ini ceritanya aku nggak tahu kalau ini tuh jisho. Jadinya aku nanya, kore wa nan desu ka? Karena barangnya deket sama aku. Kalau barangnya ada di kalian, aku bilang sore wa nan desu ka? Karena barangnya deket sama kalian gitu kan. Oke, langsung ke contoh sore ya. Di contoh sore ini aku sengaja kalimat belakangnya disamain biar kalian benar-benar paham apa itu kore, sore, dan are. Oke, sekarang sore. Berarti aku nih yang ngomong. Sore wa jisho desu ka? Nah, aku ngomong sore. Berarti jisho-nya itu deket sama kalian. Jadi aku bilang sore wa jisho desu ka? Nah, itu berarti yang aku omongin adalah jisho yang deket sama kalian gitu. Lanjut lagi contoh berikutnya, sore wa dareno kabang desu ka? Nah, berarti aku nanya ke kabang yang ada di deket kalian. Aku nanya, sore wa dareno kabang desu ka? Nah, gitu. Jadi aku menunjuk tasnya itu ngomongnya pakai sore karena jauh dari aku, kan aku yang ngomong kan. Lanjut ke contoh kalimat berikutnya, sore wa karina sang no kabang desu ka? Nah, sore wa berarti masih menunjuk tas yang deket sama kalian. Dan aku berpikir itu apa punya si Karina. Jadi aku nanya, sore wa karina sang no kabang desu ka? Nah, berarti tas yang deket sama kalian itu apa itu punya si Karina. Nah, lanjut ke contoh berikutnya, sore wa nan desu ka? Nah, ceritanya mungkin kalian sedang memegang sesuatu yang aku tuh pengen tahu itu apa. Jadi aku bilang, sore wa nan desu ka? Itu apa? Tapi
ngomong itunya itu bukan pakai kore lagi karena barangnya ada deket kalian, jadi aku bilangnya sore. Oke, sekarang lanjut ke are ya. Di contoh are ada are wa jisho desu ka. Nah, berarti yang kita omongin adalah ceritanya kita lagi berhadapan, terus kita ngomongin jisho yang jauh ada di rak-rak buku di sana gitu. Jauh banget dari kita berdua ngobrol ini. Nah, habis itu kata tunjuknya yang dipakai are. Kenapa yang dipakai are? Karena are itu digunakan untuk menunjuk benda yang jauh dari pembicara dan lawan bicara. Lanjut lagi ke contoh kalimat berikutnya, yaitu sore wa dare no kabang desu ka. Nah, jadi ceritanya kita lagi ngobrol nih. Kita lihat ada tas nganggur di sana. Terus kita ngobrol deh, are wa dare no kabang desu ka gitu. Jadi kita nunjuknya pakai are karena dari aku dan kalian itu barang jauh dari kita, dari si pembicara dan lawan bicara itu jauh. Terus ngomongnya itu dengan kata tunjuk are. Lanjut ke kalimat berikutnya, contoh kalimat berikutnya. Are wa karina sang no kabang desu ka. Nah, lagi-lagi. Nah, ceritanya kita lagi jalan berdua, terus kita lihat ada tas nganggur dan itu tuh kayaknya punya si Karina. Terus kita ngobrolin, are wa karina sang no kabang desu ka. Nah, gitu. Salah satu dari kita ngomong, are wa karina sang no kabang desu ka. Jadi kita menunjuk barang itu dengan kata tunjuk are. Oke, yang terakhir contoh kalimat are wanan desu ka. Nah, contohnya misalnya aku sama kalian jalan, terus kita lihat ada di tempat yang jauh benda yang aneh gitu, benda yang aneh. Terus kita bilang benda atau apa gitulah. Kita nunjuk itu terus kita bilangnya are wanan desu ka, karena jauh dari kita berdua bilangnya are untuk menunjuk bendanya. Gimana sampai sini? Apa sudah paham? Paham. Oke, jika sudah paham, silakan buat 3 contoh kalimat dengan pola kalimat 1. Jika sudah selesai membuat contoh kalimatnya, kita lanjut ke pola kalimat 2. Oke, sekarang kita masuk ke pola kalimat 2. Itu kalian bisa lihat ada kono, sono, ano, terus ada kata benda, kata benda, kata benda. Nah, kita lihat penjelasannya ya. Kono, sono, ano itu konsepnya sama seperti kore, sore, are. Cuma kalau kono, sono, ano langsung dengan kata bendanya. Jadi, kono, sono, ano itu sama kayak kore, sore, are. Tapi bedanya kalau kore, sore, are membutuhkan partikel wa. Kalau kono, sono, ano langsung menunjuk kata bendanya. Jadi kalau seandainya nanti ada pertanyaan misalnya nih, kore, sore, are titik terus kata benda, berarti membutuhkan partikel wa. Misalnya nanti ada soal kono, sono, ano terus titik terus ada kata benda, berarti diisinya silang, karena itu berarti pertanyaan menjebak. Soalnya kono, sono, ano tidak membutuhkan partikel wa, langsung menyebutkan kata bendanya gitu ya. Nah, jadi kono ini untuk menunjuk kata benda yang dekat dengan si pembicara, sama seperti kore ya. Kalau sono untuk menunjuk kata benda yang dekat dengan lawan bicara, sama seperti sore. Kalau ano untuk menunjuk kata benda yang jauh dari si pembicara dan lawan bicara. Jadi udah tahu ya cara membedakan penggunaan kore, sore, are dan kono, sono, ano. Kalau kore, sore, are membutuhkan partikel wa, kalau kono, sono, ano langsung menyebutkan kata bendanya. Jadi kita langsung ke contoh kalimat aja. Di sini ada kono hong wa karina sang no hong desu. Oke, lanjut ke contoh kedua. Sono kasa wa Yumi sensei no kasa desu. Nah, sekarang contoh ketiga ada ano tokei wa Shimamoto sensei no tokei desu. Gitu ya. Gimana? Sampai sini paham nggak? Tapi mungkin bakal ada pertanyaan, Kak, bingung bedain kore, sore, are mirip-mirip. Ya, jadi kalian gampang aja. Kalau kore sama kono berarti sama-sama ko. Berarti kalau yang ko itu untuk menunjuk benda yang dekat dengan si pembicara. Terus ada sore sama sono.
Yang berarti yang sama-sama so itu menunjuk benda yang dekat dengan lawan bicara. Nah, kalau are dan ano kan sama-sama a. Jadinya kalau untuk yang a, untuk menunjuk benda yang jauh dari yang ngomong sama yang diajak ngomong gitu ya. Oke, sip. Udah paham ya? Jadi tolong silakan bikin 3 contoh kalimat dengan pola kalimat 2 ini. Sambil menunggu kalian membuat pola kalimat, kita lanjut ke pola 3. Nah, sekarang kita masuk ke pola 3. Di situ kalian bisa lihat ada so des atau chigaimasu. So des atau chigaimasu digunakan terhadap jawaban dari kalimat yang menyatakan antara positif atau negatif. Dan jika kalimatnya positif dapat dijawab dengan kalimat hai so des. Dalam bentuk negatif dapat dijawab dengan iie chigaimasu atau menyatakan jawaban sebenarnya. Kita langsung ke contoh ya. Kore wa jishou desu ka? Hai, so des. Nah, berarti ini kalimatnya bentuknya positif, dijawabnya dengan hai so des. Nah, untuk yang kedua, kore wa mirasang no hong desu ka? Jawabannya iie chigaimasu. Berarti bukan. Ini untuk bentuk negatifnya. Sore wa shapu pensiru desu ka? Jawabannya iie borupen desu. Nah, ini jawaban yang menyatakan jawaban yang sebenarnya. Jadi dia salah jawab, bukan shapu pensiru tapi bulpen. Sebelum kita lanjut ke pola kalimat berikutnya, kalian buat dulu 3 contoh kalimat dengan pola kalimat 3 ini. Nah, sekarang kita lanjut ke pola kalimat 4. Di pola kalimat 4, kalian bisa lihat ada nani-nani, tanda seperti ini. Biasanya dibacanya nani-nani. Nani-nani ka. Oke. Ini adalah pertanyaan yang ditanyakan lawan bicara untuk memilih jawaban yang benar di antara 2 atau lebih pertanyaan. Saat menjawab pertanyaan ini tidak memerlukan hai atau iye, tapi langsung menyatakan kalimat yang dipilih. Jadi, saat menjawab pertanyaan nani-nani ka tidak memerlukan hai atau iye, tapi langsung menyatakan pilihan jawabannya. Contoh kalimatnya adalah yang pertama, kore wa kyu desu ka, nana desu ka? Jawabannya kyu desu. Jawabannya langsung memilih dari salah satu pilihan yang disebutkan oleh si pembicara. Lanjut ke contoh berikutnya, sore wa jishou desu ka, hong desu ka? Jawabannya hong desu. Hong juga diambil dari salah satu pertanyaan yang diajukan. Jadi, jawabannya tidak memerlukan hai atau iye. Sore wa a desu ka, o desu ka? Jawabannya o desu. Gimana? Sudah paham? Paham. Baik, kalau begitu silakan membuat 3 contoh kalimat dengan pola kalimat 4 ini. Oke, next kita ke pola kalimat 5. Di sini ada, bisa dilihat ada kata benda 1, no, dan kata benda 2. Mirip-mirip kayak pelajaran di bab 1. Kata benda 1, no, kata benda 2. Di pelajaran 1 kita sudah mempelajari partikel no yang digunakan untuk menghubungkan 2 kata benda. Di bab 2 kita akan membahas no yang memiliki arti kepunyaan dan kata benda 1 yang menjelaskan kata benda 2. Seperti yang telah kita pelajari di bab 1. Selain itu, no juga berfungsi sebagai pengganti kata benda, tapi tidak dipakai sebagai pengganti orang. Daripada bingung, kita langsung aja ke contoh kalimatnya. Kore wa komputa no hong desu. Ini adalah buku tentang komputer. Di kalimat ini, no berfungsi sebagai penghubung kata benda. Kata benda 1 yang menjelaskan tentang kata benda 2. Nah, sekarang lanjut ke contoh kalimat berikutnya, yaitu kore wa watashi no hong desu. Nah, di sini no memiliki arti kepunyaan.
di sini jadinya artinya bukunya punya saya gitu. Sebelumnya sudah dijelaskan bahwa no memiliki arti kepunyaan. Nah, inilah salah satu contoh kalimat yang menyatakan no itu memiliki arti kepunyaan. Oke, kita lanjut ke contoh kalimat berikutnya, yaitu Arewa dare no kabang desu ka? Jawabannya sato sang no desu. Sato sang no desu ini menyatakan bahwa partikel no digunakan sebagai pengganti kata benda. Jadi biasanya harusnya dijawab dengan sato sang no kabang desu. Nah, dengan menghilangnya kata kabang, no sebagai pengganti kata benda gitu. Jadinya nggak ada kabangnya pun nggak apa-apa. Cukup ada no dan des. Begitu. Inilah yang dimaksud dengan no berfungsi sebagai pengganti kata benda, tapi tidak dipakai sebagai pengganti orang. Oke, lanjut ya ke contoh berikutnya. Ini juga salah satu contoh seperti yang sato sang tadi, dan dijawab iye watashi no ja arimasen. Ternyata bukan punya dia, dan kalau iye berarti bentuknya negatif, jawabannya ja arimasen. Lanjut ke contoh berikutnya. Putori-san wa IMC no shain desu ka? Jawabannya hai. IMC no shain desu. Nah, ini jawabannya positif dan belakangnya juga positif des. Oke, sampai sini apa sudah paham? Sangat paham. Oke, kalau begitu silakan buat 3 contoh kalimat dengan pola kalimat 5 ini. Apa sudah selesai membuat contoh kalimat? Sudah. Kalau begitu, kita lanjut ke pola kalimat 6. Pola kalimat 6 ada O. Nah, bisa dilihat di pola 6 ini ada partikel O dan nani-nani. O dibubuhkan pada kata benda yang menyatakan kesopanan. Contohnya apa? Kita lihat. Contoh pertamanya, omiyage. Yang kedua, osake. 3, okome, okane, okyaku. Jadi, ini adalah contoh kata benda yang bisa ditambahkan o sebagai bentuk kesopanan. Kita lanjut ke pola 7. Di pola 7 ada so desu ka. Ketika menerima informasi baru, ekspresi ini digunakan untuk menyatakan telah mengerti. Diucapkan dengan notasi menurun. So desu ka. Jadi kayak, misalnya kita lagi ngomongin sesuatu nih. Tahu nggak sih, si itu kan begitu. Oh gitu ya, gitu kayak gitu. Oh gitu ya. So desu ka. Nah kayak gitu. Gitu nadanya, maksudnya di notasinya diturunin. Nah contoh kalimatnya. Kita lihat, kono hon wa anata no hon desu ka? Iye, chigaimasu. Karina sang no desu. So desu ka. Nah, oh gitu ya. Ini buku kamu? Bukan. Ini punya si Karina. Oh gitu. Jadi begitu nadanya. Silakan kalian bikin satu contoh percakapan yang dijawab dengan so desu ka, ya. Coba kalian bikin satu aja contoh percakapan yang ada so desu ka-nya. Ya, silahkan kalian buat ya. Setelah kalian membuat satu contoh itu, kita akan langsung menuju soal-soal. Kita mulai masuk menuju tes untuk bab 2 ini. Untuk menguji kemampuan kita, apakah kita sudah paham betul tentang bab 2 ini, gitu ya. Makanya kalau tugas itu tuh wajib dikerjakan. Kenapa? Karena untuk mengetahui apakah kita sudah paham dengan bab yang telah kita pelajari ini, ya. Kalian bisa lihat itu soal-soalnya. Oke, coba ini biar disamain ya.
Oke, sekarang kita masuk ke kosakata ya. Kosakata yang akan kita bahas di materi kali ini adalah kosakata yang akan kita gunakan di bab 3. Kosakata yang akan disebutkan adalah kata benda. Kita mulai aja langsung ya. Koko, sini. Soko, situ. Asoko, sana. Doko, di mana. Kochira, sini. Sebelah sini. Atau bentuk sopan dari koko. Dochira, mana. Atau sebelah mana. Bentuk sopan dari doko. Kyoshitsu, ruang kelas. Shokudo, ruang makan atau kantin. Jimusho, kantor. Kaigishitsu, ruang rapat. Uketsuke, bagian penerima tamu atau bagian meja informasi. Robi, ruang tamu atau lobi. Hea, kamar. Toire atau otearai, toilet, kamar kecil atau WC. Kaidang, tangga. Jidouhang baiki, mesin penjual otomatis. Okuni, negara. Kaisha, perusahaan. Uchi, rumah. Denwa, telepon. Kutsu, sepatu. Nekutai, dasi. Wine, anggur. Tabako, rokok. Uriba, tempat penjualan. Chika, bawah tanah. Nani-nani kai, untuk lantai, jadi lantai nani-nani. Nani-nani gai, untuk tingkat. Tingkat, nani-nani. Lanjut ya ke kotoba berikutnya, yaitu nangai, lantai berapa. Eng, yen. Ikura, berapa. Berapa untuk menanyakan harga. Hyaku, 100. Seng, 1000. Mang, 10.000. Nah, gimana? Setelah mengerjakan soal-soal yang ada di bab 2 dan mendengarkan materi kosakata yang akan kita pelajari untuk bab 3, semoga video ini bermanfaat.